Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar sistem kendali tentang menjelajahi dunia pengaturan dan pengendalian. Eh, dalam presentasi ini saya akan membahas tentang pengertian sistem kendali, komponen pembentukannya, jenis-jenisnya, hingga penerapan dalam bidang-bidang sistem kendali. Penerapan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pengertian sistem kendali. Sistem kendali bekerja dengan prinsip menerima masukan atau input, memprosesnya, dan menghasilkan tindakan untuk memengaruhi keluaran atau output. Sistem ini terus-menerus memonitor keluaran dan menyesuaikan tindakannya berdasarkan informasi yang diterima. Dengan cara ini, sistem kendali dapat mencapai dan mempertahankan kondisi dalam yang diinginkan. Contoh sistem kendali dapat ditemukan di berbagai bidang melalui dari pengendalian suhu ruangan hingga mengendalikan pesawat terbang. Nah, selanjutnya di sini ada komponen dasar sistem kendali. Sistem kendali terdiri dari beberapa komponen dasar yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Elemen masukan menerima sinyal yang menentukan kondisi yang diinginkan atau sinyal referensi. Pengendali kemudian memproses sinyal masukan dan menghasilkan sinyal kontrol untuk mengendalikan sistem. Elemen akuator menerima sinyal kontrol dan mengubah menjadi tindakan nyata yang memengaruhi keluaran sistem. Elemen pengukuran mengukur keluaran sistem dan menghasilkan sinyal umpan balik. Elemen pembanding membandingkan sinyal referensi dengan sinyal umpan balik untuk menghasilkan sinyal error. Sinyal error inilah yang digunakan untuk pengendali untuk menyesuaikan sinyal kontrol dan mencapai kondisi yang diinginkan. Berikutnya ada jenis-jenis sinyal kendali. Di sini ada yang pertama sinyal kendali analog, yang kedua ada sinyal kendali digital. Jenis umpan balik yaitu sistem kendali loop terbuka dan sistem kendali loop tertutup. Analisis sistem kendali bertujuan untuk mengetahui kinerja sistem kendali. Beberapa faktor yang dianalisis dalam sistem kendali antara lain kestabilan, ketetapan, waktu respon, dan kemampuan menolak gangguan. Dengan mengetahui kinerja sistem kendali, kita dapat memperbaikinya agar mencapai kinerja yang diinginkan. Metode analisis sistem kendali beragam, seperti analisis ruangan keadaan dan analisis frekuensi. Nah, ini tadi adalah analisis sistem yang saya bicarakan. Di sini ada kestabilan, ketepatan, dan waktu respon dan gangguan. Lanjut, berikutnya ada metode perancangan sistem kendali. Di sini ada dua, metode ruang keadaan dan metode frekuensi. Perancangan sistem kendali bertujuan untuk mendapatkan sistem kendali yang memiliki kinerja
yang diinginkan. Beberapa metode yang digunakan dalam perancangan sistem kendali antara lain metode ruang keadaan dan metode frekuensi. Metode ruang keadaan berdasarkan analisis persamaan diferensial yang menggambarkan dinamika sistem. Metode frekuensi berdasarkan analisis respon frekuensi sistem. Pemilihan metode perancangan sistem kendali tergantung pada jenis sistem kendali yang kinerja yang diinginkan. Lanjut, berikutnya ada penerapan sistem kendali. Di sini ada beberapa penerapan dari sistem kendali sendiri, yaitu ada di bidang teknik, ekonomi, biologi, dan sosial. Perancangan sistem bertujuan untuk perancangan sistem kendali bertujuan untuk mendapat untuk sistem kendali ini memiliki banyak aplikasi yang dalam berbagai bidang. Di bidang teknik, sistem kendali digunakan untuk mengendalikan suhu ruangan, menggerakkan robot, menerbangkan pesawat, dan mengendalikan mobil. Di bidang ekonomi, sistem kendali digunakan untuk mengendalikan inflasi dan nilai tukar mata uang. Di bidang biologi, sistem kendali digunakan untuk mengatur tekanan darah dan suhu tubuh. Dan yang terakhir di bidang sosial, sistem kendali digunakan untuk mengendalikan populasi dan lalu lintas. Terakhir di sini yang dapat kita simpulkan, sistem kendali merupakan bidang yang penting dari berbagai bidang. Dengan memahami dasar-dasar sistem kendali, kita dapat merancang dan menerapkan sistem kendali yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan terakhir, sistem kendali terus berkembang dengan pesat, membuka peluang baru untuk inovasi dan kemajuan di berbagai bidang. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.